Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Di YouTube channel Agung Laka-Laka pastinya. Kemarin saya buat polling guys di Instagram. Ya, pollingnya seperti ini guys. Besok weekend mau buat konten apa? Saya punya opsi training atau tutorial. Dan 73% memilih konten tutorial. Guys, ya. Pilih konten tutorial. Dan hari ini saya akan buat tutorial di konten kali ini. Ini dia tutorialnya. Guys, jadi konten tutorial yang mau saya buat hari ini adalah tentang bagaimana membuat quiz dengan menggunakan aplikasi Google Form. Ya, jadi quiznya ini nanti akan kita buat, kemudian seperti hanya kita buat soal quiz guys. Jadi ada pertanyaan, ada pilihan ganda, kemudian ada jawaban yang tepat seperti apa. Jika user atau peserta memilih jawaban tidak tepat, maka akan terdapat nilai 0, tapi jika tepat nilainya akan bertambah sesuai dengan poin yang kita setting. Nah, sekarang kita akan langsung buat saja guys. Untuk konten tutorial ini kita masuk ke Google Form ya. Ini tampilannya untuk Google Form ya guys. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, kita akan buat soal quiz dengan menggunakan Google Form, dimana nanti soal quiz ini akan kita bagikan ke dalam peserta training kita ataupun peserta didik kita dan lain sebagainya. Karena kita pakai Start New Form. Klik Start New Form. Nah, ini adalah tampilan Google Form adalah seperti ini guys ya. Nah, namun guys, sebelum kita melakukan atau membuat quiz di dalam Google Form, kita tentukan dulu yaitu soal-soal yang nanti akan kita buat di dalam Google Form. Kita buat soal dulu dan buat jawaban yang betul terlebih dahulu. Nah, ini contohnya sudah ada guys. Ini adalah contoh soal yang nanti akan saya masukkan ke Google Form untuk nanti dibuatkan contoh soalnya. Ini seperti ini. Nah, ada 10 soal, masing-masing terdapat pilihan ganda soalnya ABCD. Kemudian kunci jawabannya juga ada. Nah, ini adalah yang nanti akan kita import ke dalam Google Form. Kita akan mulai guys untuk mengimport soal tersebut ke dalam Google Form. Caranya adalah kita balik ke aplikasi Google Form seperti ini. Kemudian kita buat judul dari quiz yang nanti akan kita buat. Misalkan di sini saya akan buat quiz tentang improvement. Ya. Di sini quiz tentang improvement. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton video ini, ketika membuat quiz di dalam Google Form, kita cukup mengklik quiz yang nanti akan kita buat. Ya, kemudian kita coba copy paste dari Microsoft Word ya, file yang sudah kita buat untuk kuisnya. Misalkan kita copy satu persatu di sini. Kita copy, Ctrl C, kemudian masuk ke sini, Ctrl C. Nah, di sini ada option ya, kita pilih multi choice. Multi choice ini adalah beberapa pilihan yang nanti akan kita buat pilihan gandanya. Ya, kita buat misalkan yang pertama adalah, nah, bisa di copy ataupun bisa di copy aja benar atau salah. Ini adalah soal yang pertama. Kemudian kita buat soal yang kedua sampai dengan soal yang ke-10. Tinggal langsung copy paste saja dari Microsoft Word ke dalam Google Form. Terus sampai dengan soal yang kita buat. Nah, di sini kita buat soalnya cukup 5 ya guys ya, untuk menyingkat waktunya kita cukup 5, nggak nyampe 10. Jadi dengan tapi untuk soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 semuanya sama caranya, tinggal copy paste dengan pilihan question dan multiple choice di dalam Google Form. Kita sudah buat ya 5 soal, dimana soal-soal tersebut kita buat dulu di Microsoft Word untuk kita copy paste ke dalam Google Form. Tapi kalau misalkan nggak buat di Microsoft Word juga nggak apa-apa, tapi nanti Bapak Ibu teman-teman akan ngetik soalnya, kemudian akan ngetik jawabannya. Ini biar lebih cepat, kita buat di Microsoft Word, kemudian kita import ke dalam kita copy paste ke dalam Google Form. Nah, sekarang untuk memudahkan di dalam kita sebagai katakanlah pelatih, trainer, guru
kita memberikan soal ini kepada peserta kita, kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, kita setting dulu untuk jawaban benar per masing-masing soal yang sudah kita buat. Nah, kelima soal ini sudah kita buat, ya. Kelima soal ini sudah kita buat. Di sini ada pertanyaan dan juga jawabannya. Namun belum disetting jawaban yang benarnya itu seperti apa. Sekarang kita akan setting jawaban yang benar. Caranya adalah yang pertama adalah kita klik icon setting di sebelah pojok kanan atas, ya. Icon setting di sebelah pojok kanan atas. Di sini sudah ada icon settingnya, ya, akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita kalau misalkan mau mengkolek email kepada mahasiswa kita, kepada siswa kita, kepada peserta training kita, tinggal kita klik collect email, dan juga respon ke dalam email itu akan di receive. Jika mahasiswa atau peserta ataupun responder meminta bukti dari soal kuis yang sudah dikerjakan, kita tinggal klik respon kuis, kemudian mau selalu ataupun jika responden request. Nah, kita pilih aja dulu yang selalu, ya. Kemudian untuk request sign in-nya ini boleh lebih dari satu jika satu email bisa mengirimkan beberapa kali soal. Nah, kalau misalkan kita mau tidak lebih dari satu, maka kita tidak usah di checklist, ya. Sekarang kita checklist. Nah, edit after submit dan see summary chart the process ini tidak perlu kita klik karena nanti responden akan melihat beberapa poin yang nanti akan kita setting. Nah, sekarang kita bikin yang quiz. Nah, buat quiz. Nah, ini buat quiznya. Kemudian untuk poin ini tidak usah di checklist karena poin ini fungsinya untuk nanti responden melihat poin nilai penuhnya seperti apa, ya. Ini di checklist, ya, nilai poinnya di checklist. Kemudian jawabannya tidak perlu dikoreksi, yang benar di mana karena nanti kunci jawabannya akan terlihat oleh responden bila mana kita pilih checklist. Tapi kalau bila mana kita tidak pilih checklist, maka responden tidak akan melihat kunci jawaban yang benarnya, ya. Kita ini tidak usah di checklist untuk koreksi jawaban dan miss question. Oke. Kemudian kita lihat presentationnya. Kemudian di dalam tab presentation ini, confirmation message ini fungsinya pada saat responden selesai mensubmit di dalam kuis yang kita buat, ada pesan notifikasi di dalam, bukan pesan notifikasi, ada pesan terakhir di dalam selesai melakukan submit. Nah, kita coba untuk pesannya itu kita menggunakan terima kasih sudah mengerjakan kuis ini. Silakan cek email Anda bila ingin melihat, ya, hasil dari kuis yang Anda kerjakan. Nah, jadi guys, ini adalah confirmation message atau pada saat responden selesai mensubmit, maka akan mendapatkan pesan seperti ini di dalam Google Form yang mereka sudah lakukan. Nah, di sini sudah selesai. Maka di sini guys, untuk email address-nya nanti akan terlihat bahwasanya ini adalah email confirmation ketika responden meminta request hasil dari kuis yang mereka kerjakan. Nah, sekarang kita buat untuk jawaban yang benarnya guys. Nah, tadi kan kita sudah buat soalnya guys. Soal sudah kita buat, pilihan gandanya sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat jawaban yang benarnya dari kelima soal yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah kita klik, ya, klik, kemudian kita answer key. Nah, answer key ini adalah yang mana jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya yang tadi kita buat di Microsoft Word adalah yang benar nomor satu adalah B. Maka kita buat jawaban salah, ya, yang benar adalah jawaban salah. Nah, maka kita nilai poin karena 5 soal biar puncaknya adalah 100 atau nilai sempurnanya adalah 100, maka setiap soal kita kasih pembobotan 20 poin, ya. Kemudian berikutnya juga di soal kedua sampai dengan soal kelima
kita setting jawaban yang benarnya yang mana. Jadi jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, jawaban keempat, dan jawaban kelima itu pembuatannya masing-masing 20 poin agar nilai benar tertingginya adalah 100 kalau benar semua. Nah, setelah itu kita cek kembali guys. Nah, beberapa soal kuis ini. Nah, di sini kita lihat ya, ini sudah benar, jawaban benarnya itu adalah ini, kemudian 20 poin. Dan nah, required di sini ada tombol required ya, ada perintah required. Required itu adalah ini soal yang memang harus dikerjakan oleh responden. Jadi responder kalau kita aktifkan requirednya, maka soal ini wajib dikerjakan, tidak boleh dilewati ya. Tapi kalau kita nonaktifkan, maka soal kuis tersebut tidak boleh tidak dikerjakan maupun boleh dikerjakan. Tapi kalau kita aktifkan, soal tersebut harus wajib dikerjakan. Untuk soal nomor 1 sampai dengan soal 5, karena kita buat kuis dan responden wajib mengerjakan soal tersebut, maka semua soal di dalam setiap soal yang kita buat itu wajib dikerjakan oleh responden. Kita setting semua required ya, atau wajib dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 selesai kita buat mana soalnya, mana pilihan gendernya, mana jawaban yang benar, dan berapa poin di dalam setiap soal. Maka akan total poin adalah 100 dari 50 soal. Di sini ada total poin adalah 100. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa formnya. Seperti ini guys formnya. Nah, ini adalah soal quiz improvement. Jadi kita bisa lihat guys ya, masing-masing soalnya. Jadi ketika nanti responden, kita akan mengirimkan soal ini ke responden, yang nampil di dalam aplikasinya responden menggunakan Google Form adalah soal seperti ini. Ada email address, misalnya email address itu saya pakai email saya coba ngisi soalnya. Ya, kemudian saya akan menjawab soalnya. Di sini nomor pertama, katakanlah saya jawab benar ya, A. Kemudian soal yang kedua saya jawab B. Soal yang ketiga saya jawab C. 4 saya jawab D. Yang kelima saya coba jawab B ya, dari beberapa soal ini. Nah, sekarang akan saya submit. Jadi di sini saya posisinya sebagai responden guys. Nah, kita lihat di sini ada pesan yang nampil, yaitu terima kasih sudah mengerjakan kuis ini. Silakan cek email Anda bila ingin melihat hasil dari kuis yang Anda kerjakan. Yaitu maka rekapan kuis yang sudah kita kerjakan sebagai responden akan dikirim ke email kita. Ya, ini kita posisinya sebagai responden guys. Nah, kita akan melihat skor yang sudah kita buat. Nah, skor yang sudah kita dapatkan ternyata poinnya adalah 20 poin dari 100 nilai tertinggi. Jadi 20 poin nilai yang kita dapatkan kita mengerjakan soal di sini. Sekarang kita akan cek emailnya ya, email quiz improvement yang sudah atau salinan dari yang sudah kita buat ya. Tapi kita tidak tahu jawaban benarnya yang mana, karena soal ini kita setting user atau responder tidak bisa melihat jawaban benar yang mana. Tapi kalau misalkan kita mau setting responder ingin melihat jawaban benar yang mana, kita tinggal pilih sebagai administrator. Ini adalah tampilan sebagai administrator. Kita tinggal pilih mana jawaban yang benar dari kuis tersebut, yaitu dengan correct answer. Tapi ketika correct answernya tidak dipilih, maka responden tidak bisa melihat mana jawaban yang benar. Cukup singkat guys untuk membuat soal quiz dari menggunakan Google Form ini. Jadi kita bisa buat total poinnya berapa, apa jawaban yang benar, sampai dengan rekap hasil dari quiz terkirim ke email responden. Singkat, silahkan bisa dipelajari. Isi itu saja untuk konten kita hari ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya tentang tutorial. Jangan lupa subscribe menuju 100.000 subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.